Dasar itu kita gugat mereka. Perusahaan-perusahaan yang ada di situ kita gugat. Gitu. Perkampungan-perkampungan yang ada di situ kita gugat. Abang bisa menunjukkan nggak sih bukti ataupun ya data abang yang terkait kepemilikan di tanah Parung yang sebesar 110 hektar itu bang? Mungkin seperti itu. 110.000 hektar. 110.000 hektar. Jadi gue jelasin, tanah itu kepemilikan gue berdasarkan perjanjian jasa hukum. Separuh-separuh sama klien. Bukan milik gue murni. Tapi klien gue, ahli warisnya daripada Prabu Raden Ngabe Awan, itu nunjuk gue sebagai pengacara, kantor hukum gue. Nunjuk gue sebagai pengacara mereka, ya, kantor hukum gue, law firm and fiduciary advice partner, untuk ngurus permasalahan dia yang ada di situ. Karena tanahnya itu sebagian udah diambil oleh perusahaan, ya kan, liar kan perusahaan itu. Banyak perusahaan itu yang di Parung, ya, ya nggak semua sih, tapi banyak juga perusahaan yang di Parung itu ngambil tanah di atas tanah klien gue. Ada beberapa PT lah di situ, termasuk di Cilebut ada perumahan, ya, perumahan itu di Cilebut ngambil tanah klien gue tuh yang akan gue urus, gitu loh. Jadi tanah gue tuh sampai ke Gunung Sindur sana. Jadi artinya di sini dari Parung sekitarnya sampai ke Atang Sanjaya, sampai nyebrang ke apa sih, Telaga Kahuripan, ya, Telaga Kahuripan dan lain semuanya itu udah milik klien gue semua itu, gitu loh. Ada beberapa perumahan-perumahan di situ di sekitaran Telaga Kahuripan, di sekitaran apa itu belum bayar ke klien gue gitu. Makanya gue ngajak mereka untuk islah agar bayar gitu, biar mereka tuh suratnya jelas. Kasian kan kalau mereka jual perumahan kalau sana suratnya nggak jelas kan kasihan. Ya kan, terakhir digugat lagi sama klien gue yang beli rumahnya rugi kan gitu. Ada juga di Cilebut ada perumahan kan, Cilebut berapa gitu kan. Itu juga diduga belum bayar ke klien gue gitu. Nah mereka mungkin kerjasama sama orang BPN untuk mengeluarkan surat-surat HGB atau apa kan, tapi kan kasihan pembeli rumahnya nanti. Kalau selanjutnya keluar surat sertifikat hak milik, tetapi berdasarkan pengakuan doang gitu kan, nggak berdasarkan verponding nomor sekian atau letter C nomor sekian gitu. Tapi diadakan letter C di situ nggak bisa, kan itu tanah perkebunan dulunya di Parung itu. Tanah perkebunan berdasarkan verponding, engginom verponding milik Raden Prabu Ngabe Awan. Gitu. Jadi nggak bisa, hal yang nggak bisa itu jangan diada-ada. Sampai ke Kalisuren gitu kan, itu tanah-tanah banyak Kalisuren, sampai ke Citayam, tanah klien gue, sampai sebagian mendekati Jasinga, 110.000 hektar. Jadi kasihan kalau rakyat ini yang nggak tahu menau, tahu beli tanah di situ, ternyata tanah klien gue sengketa. Kan verponding ini kita sengketa, kita gugat aja. Gitu. Walaupun kata orang 2026 tanah-tanah itu nggak bisa digiring, itu udah nggak bisa lagi karena sertifikat, nggak bisa juga. Semena-mena begitu undang-undang dibuat. Gitu. Gue masih punya cara walaupun ada undang-undang itu, masih punya cara untuk membela klien gue. Makanya ketika gugatan gue masuk, mereka perusahaan-perusahaan yang jual perumahan ini nggak bisa lagi jual, gitu loh. Statusnya quo. Ketika gugatan gue masuk, mereka udah nggak bisa jual. Yang kasihan pembelinya. Makanya banyak tuh sekarang perumahan-perumahan yang beli, tahu tanahnya kusut, gitu. Itu banyak banget perumahan-perumahan di sekitaran Bogor itu Parung, ya kan, udah beli nih, tahu-tahu ngurus surat tanahnya lama, bertahun-tahun karena BPN nggak berani ngeluarin, karena udah ada yang punya gitu loh. Ini udah ada pernah nih kayak gini ya. Gue dapat dari klien gue, ini jasa hukum gue ya, ini jasa hukum gue, ini gue dapat yang ini ya, yang ini 40%. Dari 100%, ya, fee persentase gue dari 100% nih. Ini yang berapa ribu hektar nih? Ini salah satu contoh ya. Ini yang 110.000 hektar. Oh iya. Ini separohnya. Izin bang. Bentar. Ini 110.000 hektar. 2 verponding. Nah, gue 40%-nya. Ada lagi yang verponding lainnya, gue 50-50. Ini yang salah satu contoh ya, yang 2 verponding nih. Lalu ini engginom verpondingnya di dasarnya, nih verpondingnya. Atasan dikit nih. Nah, ini verpondingnya, ini verponding. Gua buka-buka contoh-contohnya aja. Jadi ini verpondingnya, ini verponding. Ya, yang udah di ini ya, yang udah di leges, yang udah di konversi. Ini verpondingnya,
gambar-gambarnya perponding tua nih. Enggak, ini sih kalau aslinya kelihatan, kalau ini nggak, kurang kebaca. Ini kopian kan. Nah ini salinan penetapan pengadilan. Nih. Salinan resmi penetapan pengadilan. Ini salinan resmi penetapan pengadilan ya. Ya. Nah ini di dalam putusan salinan penetapannya begini. Ini menetapkan. Ini tanahnya Raden Ngaben Awai. Apa Ngaben Awan. Ngabe Awan. Nih. Yang ini nih. Iya. Penetapannya. Nah ini Ngabe Awan. Dan mereka ahli warisnya. Ini ada juga surat pernyataan BPN bahwa itu benar tanah Ngabe Awan. Di BPN. Ya ini dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Bahwa ini benar tanah Prabu Ngabe Awan, Prabu Raden Ngabe Awan yang digarap oleh pemerintah sementara oleh PTPN. Ini ada. Dan penggarap atas nama ABCD. Ini tembusannya ke Menteri Pertanahan dan lain-lain. Ya. Ini surat keterangan desa bahwa tanah itu digarap oleh masyarakat. Nih keterangan desa-desa bahwa benar tanah itu sedang dikelola oleh oleh desa, dan ini penggarap-penggarapnya. Nama penggarapnya, dan penggarapnya siap keluar dari lahan tersebut apabila diganti rugi. Nih. Ya. Ini penggarapnya. Ini desa loh yang tanda tangan. Aslinya sama klien gue. Pegang. Nah ini surat tanda terima konversi BPN. Tanda terimanya nih di BPN. Bahwa berkas ini sudah dikonversi di sana. Diverifikasi lah istilahnya. Ya. Nah ini kepala desa juga nih, kepala desa Pabuaran. Kan di situ ada berapa puluh desa, berapa ratus desa itu. Nih, kepala desa semua menyatakan bahwa itu benar tanahnya, tanah perponding nomor sekian atas nama Prabu Ngabe Awan, dan hanya digarap oleh masyarakat, dan masyarakat siap keluar apabila diperlukan. Nih, PTPN. Ya. Ini semua data-datanya lengkap ya. Ini perpondingnya semua, riwayat-riwayatnya, peta-petanya sebagian. Nih. Ya. Nih akte hak milik. Tuh. Ya, di sini juga ada tulisan. Jadi kalau hanya perponding aja, gue juga nggak yakin. Tapi ini udah ada penetapan pengadilan, ada putusan pengadilan. Gitu. Nah ini ada putusan pengadilan juga. Ya. Ada putusan pengadilan juga nih di Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Agama Bogor memutuskan bahwa saudara Aib Sapuloh dengan Komarudin Batiar adalah ahli waris daripada Prabu Ngabe Awan. Nih putusannya. Ini yang perponding yang tadi. Ini petanya yang sekarang dikuasai oleh mereka. Nggak pegang, jangan. Lu lagi megang handphone. Ini petanya. Ini peta-petanya yang dikuasai oleh orang-orang. Nih, yang gue hitam-hitam ini sekarang lagi gue target. Balik. Ini 400 hektar Bojonggede. Ya, Bojonggede 400 hektar. Yang gue hitam-hitam ini ada 60 hektar, ada 33 hektar, ada 43 hektar. Ya. Ada 43 hektar ya di daerah Tonjong, ada 300 hektar di Kemang. Ya, di Sempuk. Ya, Bantarsari. Ada 740 hektar 714 hektar di Bilabong. Ya. Ada 130 hektar 13 hektar di mana nih? Lu nggak baca lagi. Nah, ini semua petanya nih. Ini semua petanya. Gitu. Kalau yang lainnya masih kosong sebagian. Tapi yang dipakai-pakai ini mau gue urus. Gitu loh. Mau gue urus. Gitu.
Ya, yang udah masuk ini di Bilabong, di Bojonggede, Kalisuren ya. Bojonggede ini 400 hektar. Tuh, ada 43 hektar juga diambil oleh perorangan ya, pejabat gitu. Ini mau gue urus. Dan mereka harus apa ya? Harus bayar gitu loh. Lo mau pakai tanah orang bayar. Gitu loh. Kita nggak masalah kan kok walaupun dia udah bangun perumahan atau apa, tapi bayar gitu loh. Jangan maling gitu maksudnya. Bayar, kenapa sih susah bayar gitu? Kalau dibilang, oh ya saya punya HGB, nggak ada, alas haknya tetap salah. Kasian ntar kalau lu jualan rumah yang beli kasian, gitu loh. Kan banyak tuh orang beli rumah dijebak, ya kan? Perumahan udah beli rumah, tahu rumahnya suratnya susah kan? Kasian yang beli rumahnya. Makanya gue bilang bayar, sekitar Kalisuren, Parung, ya kan? Ya kan tuh, bayar Cilebut, Bogor. Daerah sana-sana, daerah Gunung Sindur apa, bayar gitu. Kan di sini ada keterangannya, ada penggarap, ya mungkin ada transaksi jual beli yang keluar, mungkin ada juga sertifikat PTSL, program Pak Jokowi yang berdasarkan dari pengakuan hak, ada juga. Nah sertifikat itu bisa dipatahin, karena nggak kuat secara hukum, walaupun itu bunyinya hak milik, karena dasarnya nggak ada, dasarnya itu adalah di tanah perkebunan, bukan tanah negara. Gitu loh, tanah perkebunan milik Raden Prabu Ngabeawan. Gitu. Jadi kalau hari ini ada yang ngaku-ngaku begini, ya lu silakan aja ngaku-ngaku, kita ada data, tinggal gua gugat kan. Tapi itu hal kayak gitu juga sebenarnya bisa digugat ya Bang? Bisa dong, kan kita punya data. Iya punya data itu. Kita ada putusan pengadilan, kita ada penetapan pengadilan, ya dasar itu kita gugat mereka. Perusahaan-perusahaan yang ada di situ kita gugat. Gitu. Perkampungan-perkampungan yang ada di situ kita gugat. Artinya sah ya Bang, ibaratnya Abang punya datanya juga, punya Lengkap lah, surat-surat. gue nggak mungkin ngomong kalau nggak ada datanya. Ntar gue gak kaleng-kaleng juga Pak, Hotman aja jungkir balik kan lawan gue kan gitu. Gue bukan pengacara kaleng-kaleng juga, kalau gue kaleng-kaleng nggak mungkin lah gue ngelawan Hotman kan gitu.